Di pembahasan kali ini kita akan membahas bersama tentang materi untuk pra PTS praktikum akuntansi lembaga dan pemerintahan. Nah, teman-teman di sini coba nanti dibuat resumenya ya, agar pada saat ujian mudah untuk menemukan jawaban-jawabannya. Nah, di sini kita banyak soal yang berdasarkan aplikasi Syskedes. Nah, Syskedes ini aplikasi modelnya seperti Mayop. Cuman di sini khusus untuk pemerintah daerah. Dan itu juga aksesnya tidak sembarangan ya, bisa Syskedes. Cuman setidaknya kita mempelajari teorinya. Misalkan ketika terjadi ada pembelanjaan, itu bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Menu-menu apa aja yang akan digunakan, yang dipencet, yang dipilih. Materinya sama 25 soal, PG, waktu pengerjaan selama 60 menit. Materi yang perlu teman-teman persiapkan, tetap ada jurnal akuntansi pemerintahan ya, jurnal operasional dan jurnal realisasi anggaran. Modelnya seperti kalau misalkan pada saat pembelanjaan aset tetap, aset lancar, itu bagaimana jurnalnya. Nah, operasional dengan realisasi kan berbeda ya. Kalau misalkan operasional, di situ ada misalkan belanja peralatan di debit, terus di kreditnya kas di kas daerah. Nah, kalau realisasi itu tidak lagi menggunakan istilah ini ya, kas di kas daerah, tapi ada akun silpanya. Nah, di sini teman-teman coba lihat lagi yang hubungannya dengan jurnal-jurnal anggaran. Kemudian piutang usaha tidak tertagih. Nah, ini coba dilihat lagi bagaimana bentuk pembuatan jurnalnya. Kan piutang, kemudian beban piutang tidak tertagih ya, atau beban piutang tidak tertagih pada cadangan piutang tidak tertagih. Nah, di sini juga teman-teman lihat juga bagaimana dasar penentuan piutang tidak tertagihnya ya, disiapkan, dibuat catatan kecilnya. Oh, dasarnya begini begini begini, misalkan apakah dari umur piutang, apakah dari persentase piutang, atau apakah dari kesanggupan si konsumennya. Nah, itu teman-teman buka-buka lagi bukunya. Kemudian aplikasi Syskedes ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, tapi kita akan coba bahas kembali ya. Dari 25 soal ini ada materi-materi yang seperti ini. Kemudian ini transaksi keuangan desa. Jadi transaksi itu intinya adalah adanya kegiatan yang menyebabkan perubahannya aset, kewajiban, dan modal. Ya, adanya kegiatan yang menyebabkan perubahan aset, kewajiban, dan modal. Kalau yang namanya kegiatan berarti di sini bisa jual beli ya, bisa jual beli atau penerimaan atau pengeluaran. Nah, kemudian transaksi keuangan ini harus disertai dengan bukti transaksi. Bentuknya apa, Mister ya? Faktur ya, kwitansi. Itu bagian dari bentuk bukti transaksi. Nah, semua bukti-bukti transaksi tersebut nanti akan direkam ke aplikasi namanya Syskedes ya. Akan direkam ke aplikasi yang namanya Syskedes. Proses pembuatan informasi keuangan berasal dari pencatatan bukti-bukti transaksi. Pembuatan informasi keuangan berarti ini laporan keuangan. Berikutnya, nah ini ada fungsinya, ada fungsi sebagai catatan yang sah, kemudian ada fungsi untuk bisa dicatat kembali atau direkam ke dalam akun-akun ya, ke dalam akun-akun yang berpengaruh. Kemudian jenis bukti transaksi itu ada internal dan eksternal. Kalau internal berarti ini berada di dalam lingkungan dalam pemerintahan daerah ya, lingkungan dalam pemerintahan daerah. Nah, ini terdiri dari apa aja? Bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kemudian kalau eksternal berarti sumbernya itu dari luar pemerintah daerah, seperti surat tagihan, kwitansi bon, faktur, cek, biliet giro, dan rekening koran lainnya. Ini juga bisa teman-teman buat resumnya. Bukti-bukti ini diperoleh pemerintah desa karena adanya transaksi dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan uang milik desa. Ya, ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Itu apa bedanya, Mister? Kalau pihak pertama kan pemerintah desa. Pihak kedua
itu si pembeli, ya, si pembeli atau pengguna. Nah, pihak ketiga, nah ini biasanya kalau saya sebut sebagai kontraktor ya. Misalkan begini, ada pembangunan jalan. Si pihak pertamanya pemerintah daerah, kemudian pihak keduanya siapa, Mister? Pihak keduanya warga yang jalannya itu diperbaiki. Nah, pihak ketiganya siapa? Pihak ketiganya kontraktor. Kontraktor itu yang menyelesaikan pekerjaan pembuatan jalannya. Nah, itu kan ada bukti-bukti transaksi yang digunakannya, ya. Berikutnya, nah ini modelnya sama seperti Mayop ya. Ada file, ada parameter, ada data entry, ada laporan, ada tools, ada help. Nah, di sini yang menjadi catatan kalian itu dilihat pada saat menunya, misalkan ya, bagaimana cara mengentry adanya pembelanjaan. Maka di sini kalian uraikan atau kalian sudah buat catatannya, langkah-langkahnya, data entry, penata usahaan, kemudian penerimaan desa. Nah, di sini dapat kita pahami di dalam data entry ada apa aja sih isinya. Nah, di dalam data entry berarti di sini ada menu perencanaan, ada menu penganggaran, ada menu penata usahaan, ada menu pembukuan. Itu kalau pertanyaannya di data entry itu ada menu apa aja. Nah, itu kalau pertanyaannya seperti itu ya. Kemudian modul penata usahaan, lihat di sini. Ini persis juga seperti Accurate. Modul penata usahaan itu ada apa aja, dari penerimaan desa sampai dengan impor data ya, sampai dengan impor data. Sampai dengan impor data. Itu kalau ada pertanyaan. Di dalam modul penata usahaan terdiri dari apa aja. Berikutnya ya, kemudian menu penerimaan desa. Nah, perhatikan lagi nih. Apa aja yang dikategorikan sebagai penerimaan desa? Apa saja yang dikategorikan sebagai penerimaan desa? Di sini terbagi menjadi penerimaan tunai. Apa aja sih contoh penerimaan tunai? Nah, kalian bisa cermati nih. Pendapatan pasar desa, pendapatan sewa tanah ya, kas desa, dan pendapatan asli desa lainnya. Bagaimana cara memfungsikannya? Nah, memfungsikannya sini lihat teman-teman. Klik menu data entry, klik penata usahaan, klik penerimaan desa. Nah, itu kalau ada pertanyaan bagaimana langkah-langkah untuk mengentry penerimaan tunai. Berarti di sini pilih data entry, penata usahaan, klik penerimaan desa ya. Ini bisa teman-teman buat resumenya. Nah, nanti dia juga bisa dijadikan acuan ya. Tadi penerimaan ada penerimaan desa, yang berarti sumbernya dari mana? Sumbernya dari desa. Kemudian ada lagi penerimaan bank ya. Penerimaan bank ya berarti bagaimana? Ya sumbernya juga dari bank ya. Ini biasanya kalau penerimaan bank yang hubungannya dengan transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Karena pemberian uangnya itu melalui jasa bank ya, tidak dilakukan secara tunai. Misalkan dapat bantuan 1 miliar, itu kalau dilakukan secara tunai agak membahayakan ya, dan uangnya juga cukup banyak. Jadi pada saat menerima ini, taunya dari mana, Mister? Taunya kan ada laporan ya. Adalah laporannya bisa via email, kemudian di situ ada bukti transfernya. Dari bukti transfer tersebut di-entry lah ke bagian menu penerimaan bank. Nah, itu tetap harus ada bukti transaksi. Kemudian bagaimana pada saat penyetoran? Apa aja yang disetor ini? Nah, ini yang disetor untuk penyetoran uang tunai dan hasil penerimaan desa. Penyetoran uang tunai. Kalau kata penyetoran uang tunai, berarti ini dilakukan secara tradisional. Arti tradisional tuh si yang megang uang ketemu dengan bendahara. Itu secara tradisional, secara tatap muka ya, kalau penyetoran uang tunai dari hasil penerimaan desa ke rekening kas desa. Langkah-langkahnya, klik menu data entry, klik menu penata usahaan, klik penerimaan desa, tentukan nama desanya apa. Nah, ini cukup sampai di sini, nanti kalau mau dibuat resumnya ya agar gampang.
kalian buat bagannya itu. Penerimaan ada apa aja, ada penerimaan tunai, ada penyetoran bank, kemudian ada penyetoran tunai yang tradisional ya. Kalau penyetoran bank bagaimana langkah-langkahnya, kalian tulis. Kalau penyetoran tunai dari hasil penerimaan desa itu bagaimana langkahnya, kalian klik juga di situ. Kalian bukan klik, kalian buat rinciannya ya. Kemudian di sini, nah ini masih sama gambarannya seperti ini. Mudah-mudahan kalau begini agak lebih jelas ya. Kemudian swadaya non-kas. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, apa sih swadaya non-kas? Swadaya non-kas ini bentuknya adalah bantuan yang wujudnya bukan dalam bentuk uang. Bantuan yang wujudnya bukan dalam bentuk uang ya. Yang wujudnya bukan dalam bentuk uang. Nah, ini apa? Kalau swadaya itu artinya sumbangan. Sumbangan yang diberikan sama warga. Bentuknya itu bisa bahan material atau tenaga, atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi kalau ada istilah swadaya berarti itu dikelola sama masyarakat, sama warga. Bagaimana menunya? Nah, kalian tulis langkah-langkahnya. Klik menu data entry, klik menata usahaan, klik penerimaan desa. Jadi praktis, langsung pilih desanya. Gak usah semuanya ditulis ya. Tinggal kalian buat swadaya non-kas itu apa sih rinciannya. Oh, berarti ini penerimaan bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk bantuan dari warga. Nah, itu swadaya non-kas ya. Bagaimana cara ngentrinya? Klik menu data entry, klik penata usahaan, klik penerimaan desa. Nah, ini gambarannya aja ya. Gambarannya seperti ini. Ini nanti kita belajar gak mister? Kalau nanti ada trialnya, mungkin kita bisa gunakan. Kalau diberikan trialnya. Tapi kalau tidak diberikan trialnya, ya ini sebagai pengetahuan aja. Bahwa di dalam aplikasi pembukuan pemerintah tuh ada namanya Siskedes ya. Siskedes. Nanti kita fokuskan aja di spreadsheet ya. Oke, menu SPP kegiatan. Nah, ini apa sih yang dikategorikan menu SPP kegiatan? Ya, SPP kegiatan digunakan mengajukan permintaan pembayaran. Pelaksanaan kegiatan kepada bendahara. Oh, berarti ini untuk permintaan pembayaran karena ada pelaksanaan kegiatan. Permintaan pembayaran karena ada pelaksanaan kegiatan. Bagaimana cara mengaksesnya? Klik data entry, klik penata usahaan, klik SPP kegiatan. Itu ya. Jadi cara buatnya, apa sih SPP kegiatan? Oh, ini untuk permintaan pembayaran karena ada pelaksanaan kegiatan. Udah, itu bisa bendahara desa. Kalau namanya pelaksana kegiatan permintaan pembayaran sudah pasti dari bendahara desa ya. Terus bagaimana langkahnya? Klik data entry, klik penata usahaan, klik SPP kegiatan. Nah, kemudian penggolongannya SPP kegiatan tuh ada apa aja mister? Nah, ini ya agak-agak buram tapi masih bisa kelihatan ya. Penata usahaan, kemudian SPP kegiatan. Rinciannya dalam SPP kegiatan ini ada SPP panjar kegiatan. Itu untuk apa? Selalu kalau ada SPP panjar kegiatan yang kalian cari tahu adalah itu untuk apa? Itu untuk pengajuan permintaan uang muka kerja. Setiap yang ada hubungannya dengan uang muka kerja berarti menggunakan SPP panjar. Berikutnya, bagaimana cara mengaksesnya SPP panjar? Cara mengaksesnya, klik data entry, klik menata usahaan, klik SPP kegiatan, klik pilih desa, klik menu panjar ya. Panjar itu kan bahasa sehari-hari kita ya, uang muka. Nih gua panjer. Nah, berarti diberikan uang muka ya. Diberikan uang muka untuk kegiatan-kegiatan tertentu, untuk pelaksanaan proyek tertentu. Seperti sini ya. Sudah ada keterangan itu ya. Permintaan uang muka, panjar kegiatan, DP down payment di awal ya, pembayaran di awal. Langkah-langkahnya kalian langsung bisa tulis.
Kemudian SPP definitif. Apa bedanya dengan panjer, Mister? Kalau panjer kan pembayaran di awal ya. Pembayaran di awal yang nanti harus dilunasi. Kalau definitif ini baru bentuknya permintaan pembayaran yang sudah pasti. Definitif itu pasti ya. Definitif itu nama lain dari pasti, sudah pasti. Telah didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Ya, jadi gambarannya kalau di pemerintahan itu proyek sudah berjalan, kemudian minta pembayarannya, tagihannya. Pada saat disertakan tagihan, disertakanlah tuh bukti-buktinya, termaksud bukti MOU kerja, kemudian termaksud bukti berapa bilnya kerja, tagihan kerjanya ya, diberikanlah ke bendahara. Baru di sini diberikan permintaan pembayaran yang sudah pasti. Namanya SPP definitif. Bagaimana cara mengentrinya? Klik menu data entry, klik penatausahaan, klik SPP kegiatan, kemudian pilih desa. Nah, pada saat pilih desa sama seperti yang itu ya. Apa nama ininya, keterangan menunya SPP definitif. Jadi tadi ada beda. Kalau hanya sampai dengan klik menu desa tapi tidak klik SPP definitif, bisa saja itu SPP panjar ya kan. Bisa saja itu ke SPP panjar. Jadi sampai dengan SPP definitif. Kalian buatlah itu keterangannya. Kemudian SPP pembiayaan. Nah, ini untuk apa? Ini permintaan pembayaran pengeluaran pembiayaan. Arti pembiayaan di sini berarti untuk tambahan modal kerja, untuk tambahan modal desa, untuk tambahan pembentukan dana cadangan. Jadi kalau ada setoran-setoran yang hubungannya dengan modal, dengan pembentukan dana cadangan, berarti di sini langkah-langkahnya adalah SPP pembiayaan. Sama seperti tadi ya, penata usahaan, kemudian klik SPP kegiatan, kemudian pilih desa, ya, kemudian pilih menu SPP pembiayaan, ya, SPP pembiayaan. Di dalam SPP kegiatan tadi yang pertama ada SPP panjar, kemudian ada SPP definitif, kemudian ada SPP pembiayaan. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, kalian tinggal merinci aja langkah-langkahnya. Nah, ini pun juga sama, ini langkah-langkah seperti ini. Pencairan SPP ya. Menu pencairan SPP digunakan untuk memasukkan data SPP yang sudah dicairkan. Uangnya sudah diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Nah, berarti di sini uangnya sudah cair, kemudian di-entry-lah bukti pencairan SPP-nya. Data entry, penata usahaan, klik pencairan SPP, ya, modelnya seperti ini, sama seperti yang tadi di awal, pencairan, kemudian tinggal pilih apa yang ingin dicairkannya ya. Hanya sampai ke bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian SPJ kegiatan digunakan untuk pertanggungjawaban SPP panjar dan SPJ. SPJ itu surat pertanggungjawaban atas penggunaan hasil swadaya non-kas. Pada saat ada pertanggungjawaban, itu menggunakan menu apa sih? Oh, berarti menggunakan menu yang SPJ kegiatan. Langkah-langkahnya, data entry, penata usahaan, klik SPJ kegiatan. Nah, apa ini yang mau diinikan? Ya, tinggal dipilih. Kalau itu SPJ-nya panjar kegiatan, ya berarti dikliklah, pilih menu data entry, penata usahaan, SPJ kegiatan. Kemudian pilih SPJ panjar kegiatan. Jadi dirinci-rinci aja menu-menunya ya, agar lebih mudah nanti membacanya. Jangan mengandalkan yang ada di modul ini atau di ebook atau di PPT, kalian akan kewalahan nanti mencarinya. Apalagi ngerjainnya misalkan hanya menggunakan HP.
Nah itu repot ya, jadi tetap harus dibuat rinciannya. Kemudian ini masih sama ya seperti tadi langkah-langkah ininya. Sisa panjar, bagaimana ketika sisa panjar yang dimaksud ini untuk apa sih? Nah ini adanya pengembalian dari uang panjar, jadi ada pengembalian dari uang muka, pengembalian dari uang muka. Teknisnya bagaimana Mister? Nah ini yang saya belum kebayang ya, tapi intinya ketika ada pembayaran uang muka proyek, kemungkinan itu nilainya lebih, maka dibalikin. Nah pada saat pengembalian sisa panjar ya, itu bagaimana cara ngentrinya? Klik menu data entry, klik penata usahaan, klik sisa panjar ya, klik sisa panjar. Kemudian SPP SPJ swadaya digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban atas penggunaan bahan material. Nah berarti SPJ swadaya ini untuk apa? Untuk pertanggungjawaban karena penggunaan bahan material. Udah itu aja ya. Pertanggungjawaban penggunaan bahan material. Itu SPP swadaya. Bagaimana penggunaannya? Data entry, klik penatausahaan, klik SPJ swadaya. Kemudian klik tombol tambah. Penyetoran pajak. Nah, penyetoran pajak yang dimaksud ini adalah mencatat penyetoran pajak ke kas negara. Bagaimana langkah-langkahnya? Klik data entry, klik penata usahaan, klik penyetoran pajak. Ya, jadi kalau ada penyetoran pajak, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu aja ya, dibuatnya yang sederhana aja. Kalau ada penyetoran pajak ke kas negara, itu bagaimana langkah-langkahnya? Klik data entry, klik penata usahaan, klik penyetoran pajak ya. Kemudian pilih desanya, pilih menu penyetoran pajak. Ini tidak sulit-sulit banget, bisa ya. Mutasi kas, berarti ini ada perpindahan uang kas ya. Pergeseran saldo kas desa. Bagaimana cara mengaksesnya? Data entry, penata usahaan, klik mutasi kas. Mutasi itu perpindahan uang kas ya. Perpindahan uang kas. Setelah itu klik pilih desanya. Kemudian di dalam mutasi desa itu terdiri dari menu apa aja? Ada menu pengambilan ya. Yang namanya mutasi kan berarti kasnya itu bisa berkurang. Berkurang itu karena apa? Karena ada pengambilan. Nah, ini bagaimana kalau ada pengambilan menunya? Ya, klik tinggal pengambilan. Tinggal dipilih pengambilannya aja, ya. Nah, itu. Kemudian apalagi? Selain pengambilan kan pasti pengambilan itu kan berarti pengeluaran. Kemudian lawannya ada penerimaan, ya. Penerimaan dalam hal ini adalah penyetoran. Nah, maka tinggal dipilih aja tombolnya, tombol penyetoran. Jadi teman-teman cara membuatnya itu di dalam mutasi kas itu terdiri dari apa? Dari pengambilan, dari penyetoran ya. Kemudian ada penerimaan bunga, pendapatan bunga. Ini kalau pemerintah desa ini mungkin punya simpanan obligasi atau simpanan deposito ya. Nah, itu yang harus nanti kalian buat rincian-rinciannya, resume-resumenya. Ini sebenarnya tidak saya wajibkan di GCR, tapi kalian wajib untuk secara mandiri membuat resume-resumenya berdasarkan yang tadi saya arahkan di ulasan ini. Kalau misalkan masih bingung, diputer lagi ulasannya. Ini kita masih ada waktu ya kurang lebih 2 sampai 3 hari ya. Jadi nanti dibuat resumenya, jadi nanti tanpa harus menggunakan membaca ini, kalian berdasarkan ulasan yang ini kalian sudah cukup siap untuk menghadapi ujian. Ya minimal nilai 80 dapat lah ya. Nilai 80 dapat. Ya itu yang harus dipersiapkan. Perhatikan lagi tadi kisi-kisinya apa yang ada di depan ya. Ini juga sudah dibagikan. Kalau ada yang perlu dijelaskan sampaikan lewat WA. Nanti akan saya coba sampaikan secara umum.
Oke, silakan disimak ya teman-teman.